Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqillahi sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat duhur Masjid Wal Asri Pertamina Surabaya rahimakumullah. Mari kita berdoa mudah-mudahan salat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Semoga berkah salat berjamaah kita semua diberikan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan semua hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi, dan siang ini insyaallah kita akan membahas tentang babus sujud, bab yang terkait dengan sujud. Sujud yang dimaksud ini adalah sujud di dalam sholat. Pertama kali Bapak Ibu, Allah perintahkan sujud itu kepada siapa? Kalau kita lihat sejarah, jawabannya kepada Nabi Adam. Bukan perintah sujud kepada Nabi Adam, tapi sujud menghormati Nabi Adam. Perintah ini dari Allah untuk penghuni surga waktu itu. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Kalau kita lihat tafsirnya Bapak Ibu, malaikat di sini sebagai wakil dari penduduk surga waktu itu. Walaupun waktu itu yang menghuni surga bukan hanya malaikat, ada satu Pak makhluk yang senior ini Pak, iblis. Jadi perintah ini sesungguhnya untuk semua penduduk surga, baik malaikat maupun iblis. Tapi diungkapkan di sini malaikat. Apa perintah Allah? Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, semua ahlul jannah waktu itu sujud, semua penduduk surga sujud, illa iblis, kecuali iblis. Dan disinilah awal malapetaka iblis yang diusir dari surga. Apa makna sujud ini Pak? Jadi kalau kita melihat tafsir ayat ini, sujud ini bermakna ihtiraman, sujud penghormatan. Kalau sujud kita dalam sholat, ini sujud ta'abbudan, untuk menghamba dan mengabdi kepada Allah, menyembah Allah. Jadi ekspresi sujudnya mungkin sama, perintahnya dengan kata-kata sujud, tapi satunya penghormatan, satunya penghambaan. Ini harus diluruskan Pak. Karena ada kemarin itu katanya haram menghormati sang saka merah putih. Waduh, ini ruwet ini sudah. Padahal ini bukan menyembah sang saka merah putih, ini penghormatan kepada sang saka merah putih. Anak-anak yang sungkem kepada orang tuanya. Saya kemarin menghadiri acara sungkeman Pak. Ada satu yang mungkin roto-roto ekstrim, wah ini syirik ini, masa anak menyembah orang tua. Dia tidak tahu kalau Allah itu pernah memerintahkan malaikat, iblis, penduduk surga sujud kepada Adam. Jadi konteks sujudnya ini berbeda Pak, antara penghormatan dan penghambaan. Tapi sujud waktu sholat ini mutlak,
kita menyembah Allah, kita menghamba kepada Allah dengan ekspresi sujud. Makanya sebagian besar ulama mengatakan rohnya sholat itu sujud. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah sujud, sama nikmati sujudnya. Keren itu. Dan sujud ini prestasi, Pak. Bagaimana kita meletakkan anggota badan kita itu yang kita muliakan, ini Pak, kepala itu sejajar dengan kaki kita dan lebih rendah dari pantat kita. Enten nanti yang sujud bokong ini isor terus ndasi nang ndukur, ya gak ono. Ini luar biasa Bapak Ibu, dan inilah prestasi penghambaan kita tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek sampean sujud waktu sholat sunnah sendirian yang panjang, Pak. Nek diwian lho ya, nek jamaah aja. Kadang donga sujud iku dawa sampai imame wis tahiyat sik sujud tae. Sampai salam sik sujud tae. Imame ya emosi, kurang ajar, gak nurut sampai imam, tak tinggal kon. Dadi imame ngalih dhek tangi gak ono blas. Hadirin. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, tidak ada kondisi yang terdekat antara hamba dengan Allah kecuali sujud. Tidak ada ibadah yang paling dicintai Allah di dalam sholat kecuali sujud. Sujud itu luar biasa. Sakjane nggih, ngapunten. Iki jajane rada rahasia, Pak. Aja dikonono sapa-sapa lho iki. Sampeyan dhewe masalah, problem di kantor, rumah tangga, dimanapun, sebesar apapun masalah, solusinya sujud. Sholat sunnah, sujud terakhir yang lama, sama nangis nang Allah, selesai. Demi Allah selesai. Seberat apapun masalah. Iki lho pengalaman masalah maksudnya. Ya podo sampai sampean, masa ada orang hidup nggak ada masalah, Pak? Semuanya pasti ada masalah. Saya punya masalah, Anda punya masalah. Dan ini kelihatan sekali wajah-wajah bermasalah ini. Pak, solusinya sujud. Tidak ada solusi lain. Anda begini, Pak. Kadang-kadang begini itu masih terkontaminasi loh, Pak. Orang seliwar-seliwar gini siapa? Berdoa, tapi sujud tidak ada lagi. Yang ada hanya Anda dan Allah, hanya kita dengan Allah. Ini luar biasa. Dan kita kalau sudah sujud ke Allah, itu penuh penghambaan, penuh penyembahan, dan penuh pengharapan. Nanti Mas aku laporan sih. Laporan sapa nang bos ta? Iya. Iki big boss. Bos iki nang Allah. Ya apa caranya? Lapor. Enggak. Sujud. Makanya kadang-kadang ada orang itu enggak sholat tapi sujud. Disebut sujud syukur. Pernah dengar ya syariatnya? Ada sujud tilawah, ada sujud syahwi. Sujud syukur itu enggak perlu sholat, Pak. Ada dua cara sujud syukur itu. Boleh dengan takbir, Allahu Akbar langsung sujud. Atau tidak usah. Langsung Allahu Akbar langsung boleh. Dua-duanya masyru'ah, disyariatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Zaman asal nikmat, terus sujud itu rasanya wah, luar biasa. Ekspresi bersyukur yang terbesar itu dengan cara sujud. Nah itu namanya hakikat sujud. Cuman yang di sini karena ini urusan sholat Bapak Ibu, ada tata cara. Pertama yang kita bahas adalah bacaan. Ada sedikitnya 12 hadis, bisa hitung biar nggak salah Pak, tentang doa sujud. Ngono sing apal sak hadis saya wis nyalah-nyalahno liyane. Ini 12 hadis semua sahih Bapak Ibu. Yang pertama diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yaqul, jika beliau sujud beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la thalatha marrat. Subhana rabbiyal a'la. Hadis yang kedua dari Amr ini Pak ya, diriwayatkan Ibnu Majah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang kedua. Bapak Ibu jamaah teman-teman yang sering ada wa bihamdinya atau ada yang enggak? Pakai Ibnu Majah berarti sama ini.
Kalau nggak pakai Muslim. Dua-duanya sahih, Pak. Orang debat. Ini yang benar ini, yang benar ini. Sekarang orangnya debat, nggak ada debat lagi. Kenapa? Dua-duanya nggak sholat. Sudah selesai sudah. Wis nggak sholat, nggak debat. Makanya enak, nggak sembahyang enak. Wis nggak debat-debat cuma sholat. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Yang satunya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tentang jumlah itu memang 3 kali Pak yang disunahkan. Tapi 1 kali dibolehkan. Lebih juga dibolehkan. Kemudian, nah ini yang paling umum. Ini dulu sama dengan doa rukuk yang sudah dipelajari. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap rukuk dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sudah saya ceritakan pertemuan yang lampau bahwa ini dilakukan Nabi saat Nabi menginjak usia 60 tahun. Tepatnya pasca melaksanakan haji wada. Ini teman-teman kelihatannya belum ada yang tembus 60 ya, belum. Tapi ya boleh Pak, sebelum 60 juga boleh baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Lah terus kalau saya baca ini apa saya tidak perlu baca subhana rabbiyal a'la? Perlu. Digabung Pak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, baru subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang ketiga dari Ibunda Aisyah. Yang keempat nih, yang keempat juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, juga diriwayatkan Imam Muslim. Beliau ketika sujud juga berdoa, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Doa yang keempat, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ini kalau saya pernah Pak, waktu di Mesir. Jadi saya sholat di masjidnya Al-Azhar itu. Sebelah saya itu orang kulit hitam. Ya, dia kan doanya agak keras Pak. Maksudnya keras itu karena sampingnya saya dengar. Subuhun quddus rabbul malaikati. Saya waktu itu belum baca hadis ini. Ini kayak sholat witir ya. Itu kan wiritan sholat witir Pak itu Pak. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Tapi saya tidak berani menegur ini bacaan. Saya cari ternyata lo ono hadis. Berarti kene sing ngopi ini kurang adoh. Ngajinya kurang banyak. Literatur bacaannya kurang banyak. Makanya kalau kita itu urusan begini Bapak Ibu, lebih baik banyak diam. Ini gak paham betul menengai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia itu dibagi oleh Allah menjadi orang bodoh dan orang alim, orang bodoh dan orang pintar. Tetapi dua-duanya itu punya kemuliaan yang sama jika dua-duanya pendiam. Orang alim itu kalau diam Pak, wibawanya muncul. Bos, iku nih adik menang wongi Pak, tambah disegani sampai karyawan. Tapi nek gedabrus, kata itu gugu biasanya. Tahu gedabrus ya Pak? Bahasa Inggrisnya nyocot. Itu istilahnya pepatah itu. Tuku bekecot nang kedurus nyocot terus wong iki. Tuku bekecot nang menganti, nyocotnya gak mari-mari. Orang bodoh kalau dia pendiam gak ketok bodone. Jadi sampeyan gak ngerti agama wis meneng wae. Wis ngrungokno wae ngaji. Timbang ngomong salah. Ketok bodone sampeyan lho bodoh tibake wong iki. Kata Rasulullah, Allah memberikan kelebihan orang pinter, orang bodoh, tapi dua-duanya dimuliakan karena sifat pendiamnya. Di mana-mana pendiam itu selamat, Pak. Pendiam itu selamat. Kalau kula ngeten mboten diundang ceramah ya gak ngomong mesti. Mosok anggere nang mobil ngomong, nang kene ngomong. Wong stres jenenge. Kemudian yang kelima juga diriwayatkan Imam Muslim dari jalan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersujud
beliau membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nek iki jelas gak mungkin diwaca sampai sampean niku dawa ya, Pak. Tapi Rasulullah mengamalkan ini. Ini biasanya kalau saya baca, maaf, sujud tilawah. Sujud tilawah itu kan imam jahar, imam maghrib, isya atau subuh, itu baca ayat sajdah. Biasanya kalau di Quran itu ada tandanya masjid menara itu loh, Pak. Di Quran ada 15 tempat. Misalkan kalau kita sering kan apa? Wasjud waqtarib la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khafi'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib Allahu akbar, langsung sujud biasanya imam. Itu bukan rakaat, Pak, itu, Pak. Itu sujud tilawah. Terus kalau sudah sujud baca ini biasanya, Pak. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu walaka aslamtu dan seterusnya. Terus Allahu akbar, bangkit lagi. Ini sering dibaca. Nah, kadang-kadang orang salah paham sujud tilawah ini, Pak. Di Mekah dan Madinah itu setiap subuh hari Jumat rakaat pertama mesti sujud tilawah. Kenapa? Karena membaca surat yang sunnah namanya surat As-Sajdah. Nah, tapi kan imamnya nggak konfirmasi, Pak, ke jamaahnya. Kenapa? Karena dipikir jamaah harus paham kabeh, termasuk jamaah Surabaya Indonesia. Nah, saya juga lupa memberitahu jamaah saya kalau Jumat pagi itu mesti sujud tilawah. Wis kejadian temenan, Pak. Imamnya marwaco sujud langsung Allahu akbar sujud. Jamaah bingung, ono sing melok sujud, ono sing ragu-ragu ruku, ono sing tengah-tengah sujud sampe mekungkung ini. Terus setelah salam ada yang jawel saya, "Yai, anu nggih, dina niki subuhne 3 rakaat nggih." Mungkin kate kiamat nggih, Pak nggih. Tambah diramesi dhewe, didramatisir. Ya gak, Mas. Ya gak, Mas. Iki mau sujud tilawah, bukan rakaat. Karena imamnya baca ayat sajdah, dia sujud tilawah. Lah kok mboten kondo? Loh, karena imamnya sudah paham. Kalau makmumnya itu juga ngerti masalah ini. Tapi kalau mboten ngerti, ya kontok sing gak ngerti, liyane ngerti kabeh kok. Angel lho jamaah Surabaya iku, Pak. Angel pisan. Jadi bimbing orang Surabaya haji umroh itu harus detail gitu, Pak, satu persatu. Kelalen titik buyar bisa. Salah ngomong titik wis salah paham ngomong. Jadi harus mendengarkan betul. Berikutnya Rasulullah juga membaca subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Bahkan ada subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Allahumma a'udzubika biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. 12 doa sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini paling tidak panjenengan tahu lah, Pak. Walaupun yang diamalkan ya tetap subhana rabbiyal a'la. Pancet aku ngerti. Wis paham banget aku nang sampean iki. Bapak Ibu, ini hakikat perbedaan rukuk sama sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, beliau baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ammar ruku' fa'adhimu fihi rabb." Kalau rukuk, agungkan nama Allah. Besarkan nama Allah dengan zikir. Wa ammas sujud fajtahidu fihi bid-du'a. Tapi kalau sujud di samping memuji nama Allah, tambahi doa. Kalau ruku tidak boleh doa, Pak, zikir saja, Pak. Kalau sujud tambahi doa. Faqamin ayyustajaba lakum. Karena di situ tempat doa dikabulkan. Nah, ulama menerjemahkan hadis ini bahwa yang dimaksud ini adalah sujud terakhir
di dalam sholat sunnah, duha, tahajud, apapun sholat sunnah, termasuk sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, maksimalkan sujud terakhirnya Bapak Ibu. Itu momentum terpenting kita dengan Allah. Dan saya pikir tidak ada masalah besar bagi siapapun yang ahli sujud dan memanfaatkan sujud akhir itu untuk benar-benar curhat dan berkomunikasi kepada Allah. Sampai di sini Bapak Ibu. Terakhir ini ada hadis yang saya tadi sampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi fahuwa sajid. Kondisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah pada saat dia sedang sujud, fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyak doa di dalamnya. Wallahu alam bissawab. Semoga ini menjadi spirit kita hari ini Bapak Ibu. Ayo kita manfaatkan sujud kita, kita nikmati sujud kita sebagai bentuk kenikmatan ibadah kita kepada Allah dan tempat kita untuk berkeluh kesah dan mengungkapkan segalanya. Insyaallah disitulah ada jalan keluar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.